Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Novia Ramadhania, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik penelitian. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, bahwa ilmu statistika telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, hampir semua kebijakan publik, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pakar ilmu pengetahuan atau para eksekutif didasarkan dengan metode statistika, serta hasil analisis dan interpretasi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Salah satu kegiatan dalam membuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dinamakan penyajian data. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang disajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan. Pengertian statistik. Statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan, pengolahan, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang berdasarkan penganalisaan yang dilakukan. Beberapa pandangan lain tentang pengertian statistik dari para ahli. Statistik adalah cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logik dari pengolahan data, menurut Profesor Dr. Andes Sutrisno Hadi. Kedua, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu, menurut Profesor Dr. Andes Haji Agus Irianto. Ketiga, statistik ialah sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang berbagai cara pengumpulan data, penyajian, lalu penganalisa, dan terakhir ditariklah kesimpulan menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan secara menyeluruh, menurut Supranto. Keempat, statistik adalah sebuah cabang ilmu sekaligus seni pengembangan dengan metode paling efektif lewat pengumpulan, penginterpretasian, dan pentabulasi data kuantitatif yang dibuat sedemikian rupa, menurut Anderson dan Bancroft. Kelima, statistik ialah sebuah metode yang menjelaskan sebuah cara untuk melakukan penilaian ketidaktentuan terhadap penarikan kesimpulan bersifat induktif, menurut Steele dan Torrey. Secara etimologis, kata statistika berasal dari kata status atau bahasa Latin, atau kata stat. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua arti. Statistika sebagai ilmu statistika, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Jadi, statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Secara singkat,
Statistik dapat diartikan sebagai cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka-angka dengan menggunakan suatu asumsi tertentu. Lanjut, jenis-jenis statistik. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta mengambil kesimpulan. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan dan fenomena. Dengan kata lain, statistika deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Berikut contoh dari statistika deskriptif. Sekurang-kurangnya 10% dari semua kebakaran di sebuah kota tertentu yang dilaporkan setiap tahun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan sengaja yang tidak bertanggung jawab. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada didasarkan atas ruang lingkup bahasanya. Statistika deskriptif mencakup hal berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel seperti tabel tunggal, tabel kontingensi, maupun tabel distribusi dan frekuensi. Kedua, penyajian data bentuk grafik seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pencar, diagram peta atau kartogram, diagram simbol, maupun diagram yang disajikan dari tabel distribusi frekuensi yaitu histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Ketiga, ukuran nilai pusat dan letak, rata median, modus, varian, simpang baku, kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Keempat, ukuran dispersi atau simpangan seperti jangkauan atau rentang, rataan simpangan, variansi, simpangan baku, dan sebagainya. Kelima, model distribusi data yaitu kemencengan dan keruncingan kurva distribusi. Keenam, angka indeks. Ketujuh, time series, deret waktu, data berkala. Berbeda dengan statistika inferensial. Statistika inferensial berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Berikut contoh dari statistika inferensial, yaitu akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk ini, maka ruang lingkup bahasan statistika inferensial secara sederhana dapat dikelompokkan atas 1. Uji persyaratan analisis atau uji pelanggaran klasik, seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinearan, uji multikolinealitas, dan uji kanonikal. Ketiga, uji hipotesis komparasi, seperti uji untuk beda dua kelompok data, uji Tukey, ANAVA, analisis varian, ANACOVA, analisis kovarian, MANOVA, multivarian analysis of variance, dan MANCOVA, multivarian analysis of covariance. Selanjutnya, apa saja peran statistik? Peran statistik adalah penyusunan model teoritis, perumusan hipotesis, pengembangan alat pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, dan penentuan sampel. Penyusunan model teoritis, yang dimaksud model teoritis adalah
gambaran hasil imajinasi, pokok-pokok masalah, dan jalan pemecahannya. Model teoritis yang digunakan adalah model matematis, yaitu model yang menggunakan hukum matematika sebagai dasarnya yang mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dapat merumuskan masalah dengan lebih singkat, lebih mudah melakukan kuantifikasinya, lebih mudah penggunaan teknik analisis statistik dan penggunaan jasa komputer, lebih mudah melihat asumsi-asumsi yang mendasari penelitian. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis sebagai pernyataan yang menunjukkan pertautan antara dua atau lebih variabel. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pengembangan alat pengambilan data. Dalam pengambilan data, harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan mempunyai taraf reliabilitas atau ketepatan dan validitas. Yang terbaik adalah dengan menggunakan metode-metode statistik, terutama untuk penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan kuesioner. Penyusunan rancangan penelitian. Dengan statistik, dapat mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna. Rancangan penelitian disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sudut statistika. Statistik menunjukkan cara-cara untuk mengurangi keterbatasan dengan mengendalikan variabel-variabel tertentu, sehingga tingkat kecermatan tinggi. Penentuan sampel. Tujuan berbagai teknik penentuan sampel adalah agar diperoleh sampel yang representatif bagi populasinya, sehingga diperlukan teknik statistik untuk memperkirakan jumlah sampel dengan memilih secara acak. Kedua, sampel digunakan untuk memperoleh informasi untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi. Ketiga, pemilihan sampel harus didasarkan pada prinsip keacakan untuk menjamin dapat mengurangi bias. Setidaknya ada 4 tujuan utama dari statistik. Tujuan statistik adalah sebagai berikut. Pertama, untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang sedang diselidiki. Kedua, untuk membantu membuat estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Ketiga, untuk membuat perkiraan konsekuensi dari hipotesis yang diterima. Estimasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Keempat, untuk mengurangi jumlah populasi besar dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Lanjut, apa saja manfaat statistik? Berbicara mengenai ilmu statistik, tentu saja metode ini hadir untuk memberikan banyak solusi bagi perkembangan sains dan kehidupan umat manusia. Beberapa manfaat ilmu statistik diantaranya, bagi ilmu pengetahuan, manfaat statistik ialah sebagai bentuk dari tools analisis sekaligus interpretasi terhadap data-data kuantitatif yang ada pada ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk dapat mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan. Sedangkan bagi penelitian ilmiah, statistik berfungsi sebagai penyedia alat untuk mengemukakan kembali semua bentuk keterangan di mana sebelumnya keterangan tersebut seakan-akan tersembunyi dalam serangkaian angka. Terakhir, bagi kehidupan sehari-hari, ilmu statistik ini bisa dimanfaatkan untuk keterangan dan bahan dari berbagai hal yang bisa diolah kemudian ditafsirkan dari berbagai fakta yang sudah ditemukan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.